Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur timpa Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkesempatan untuk mendengarkan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya umur kita, begitu juga kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semuanya itu akan berlalu seiring dengan berlalunya waktu. Umur ta nene ngembeng data si Allah Subhanahu wa taala ne gina berangkat, gina tetap jalan berlalu. Yang pokna lamun ya ta kadu ya umur ta nene dalam rangka ketaatan timpa Allah Subhanahu wa taala ya nara mauta. Oleh sebab itu ya, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, baik itu sisa umur maupun sisa kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang ke-36 di dalam babus sabri. Hadis kita kali ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, salah seorang sahabat Nabi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ya belajar, ya para sahabat direkomendasi kepada Ibnu Mas'ud untuk belajar bacaan Al-Qur'an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika kalian ingin mendengar bacaan Al-Quran sebagaimana dia diturunkan, maka dengarkanlah bacaan Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maraangkunku gita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyan minal anbiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang nabi dari nabi-nabi yang terdahulu. Nabi bercerita tentang kisah seorang nabi lekan nabi zaman lae sebelum ida Nabi enta sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wassalamuhu alaihim. Bagaimana kondisi nabi itu? Darabahu qaumuh. Jadi Nabi enta bercerita tentang seorang nabi yang dipukul gendang atau jagurna lah bahasa enta. Nabi nene njagurna si kaumna
ya, menjagurna si kaumna. Fa'admauhu, sampai Nabi nenek berdarah, ya, sampai Nabi ini berdarah. Yahki nabiyan, menceritakan seorang nabi. Siapakah nabi itu? Warada an Ubaid bin Amr al-Laisi, ya, berkata, ya, Ubaid bin Amr al-Laisi, anna hadzal nabi huwa Nuhun alaihi salam, bahwasanya yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang seorang nabi yang dipukul itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah, pira tahun berdakwah Nabi Nuh? 150 tahun. 150 tahun ya, umur dah berdakwah doang. Ya, lagu ya nara melen nerima dakwah dah kecuali arah kedi. Ya. Sampai-sampai ya, dituduh Nabi Nuh sebagai penyihir, sebagai orang gila, ya, dan macam-macam tuduhan kepada beliau, sampai juga beliau dipukul Nabi Nuh alaihissalam. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwal haki wal mahki. Ya. Berkata Imam Qurtubi, beliau berpendapat bahwa nabi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang beliau ceritakan itu adalah beliau sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun pernah dipukul oleh kaumnya, mempelewasi dengan jogang barang-barang bebeak-beak beci, melewasi dam rendahang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau berdakwah ke Taif. Jakanda berdakwah pin Taif, tawarang dalek dah berdakwahlah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu yana kulun nerima dakwah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mengusir pura Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif sambil di apa namanya itu, dilempar, mempelewas nasi batu, sampai-sampai fa'admauhu, berdarah mukanda, wajah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampai entong anu dah giginda perang Uhud. Hampir ginda meninggal dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini perlakuan kaum beliau kepada beliau. Wa huwa yamsahud dama, dan beliau, ya, nabi ini, nabi yang diceritakan ini mengusap darah itu di wajahnya, an wajhi, dari wajahnya. Lagu dekat nang getono, ya na berdoa cenge-cenge Nabi sampai berdarah ngetono, ya na, aduh ya Allah, pesemate kahalapunan ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jakana berdakwah pin Taif no, datang malaikat Jibril timpa idah. Apa nak malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, ne nganti ku malaikat ingatur gunung, lamun pemele ya, 2 gunung deket Taif nenek apa namanya ditimpakan kepada penduduk Taif. No, mele kepe tawarang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagu apa deka? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ampunin kaumku, ya, doa yang bagus. Sabar, dan beliau tidak marah, ya, bahkan mendoakan. Lamun nita jak sangna jagur eta si batur, apalagi na becian malik jagur taya, ya, malah lebian lekta jagur ya gitu. Lagu Nabi memberikan uzur, ya, seolah-olah kesalahan itu bukan dari orang tersebut, tapi dari kejahilan dia, ketidaktahuannya. Ini dia hadis yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini.
Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata pensyarah hadis, siapakah para nabi itu? Nabi nono adalah manusia mempilih dah si Allah Subhanahu wa taala, terus ngembang dah tugas nyampeang pesan-pesan lekan Allah Subhanahu wa taala. Nono ngarni nabi. Ya. Ya, mereka adalah yang diberikan beban tugas kerisalahan, dan Allah mengetahui kepada siapa dia akan memberikan tugas ini. Ya na sembarangan. Kumbena ke ya ita ya ta jari nabi. Karena Allah memandang kita tidak cocok, ya tak cocok jari nabi. Jadi pilih dah Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Karena Allah memandang bahwa orang tersebut cocok jadi nabi. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah dialah yang mengetahui kepada siapa dia menjatuhkan atau memberikan tugas kenabian itu. Ya na sembarangan. Begitu juga ma'asyiral muslimin, jari dampingin Nabi Muhammad. Kumbena pok na ita ya ta dampingin Nabi Muhammad karena ita cocok. Dengan dampingin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mulia, ma'asyiral muslimin. Kumbena kita jarak terjauh lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena ya ta cocok. Ya nak kuat sang imantang itu kan. Ya, sehingga Allah memilih kepada siapa tugas kenabian, begitu juga Allah memilih kepada siapa dia memberikan tugas pendamping dari rasul-rasul tersebut. Wa kana ar-rusul alaihim assalatu wassalam yu'dzuna bil qawli wa bil fi'li. Dan para nabi dan rasul tersebut ketika mereka berdakwah, mereka mendapat gangguan. Baik itu gangguan berupa ya, apa kata Tuan Guru Bajang gangguan verbal, nah, maupun non verbal, gangguan fisik dan psikis. Gangguan fisik gangguan badan, jagur ngancam ya, gangguan ancaman endah, gangguan ate endah sakit. Nah, itu para nabi dan rasul itu mendapat gangguan baik itu secara fisik, secara badan maupun hati. Apa pembesar orang-orang Taif ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif itu, kan sumarak ngete ruan jari nabi. Lamun ya engke aja ya mele aku nerima ya lagu engke nene. Ngete ruana naka ngetuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembesar Taif membuat Nabi SAW itu sedih. Kan sakit nono atenta. Lagu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah akan membantu para nabinya tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu. Dan sungguh para rasul telah didustakan dari rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Yakni pedoang mendapat perlakuan seperti itu wahai Nabi Muhammad. Lagu dengan nabi-nabi sebelum dah mau ya perlakuan mara angkun perlakuan kaum pe timpa ini. Nah, fasabaru akan tapi mereka sabar ya. Ayat ini adalah hiburan bagi Nabi SAW. Alama kuzibu wa uzu. Mereka para nabi tersebut yang didustakan tersebut, mereka bersabar atas kedustaan kaumnya. Wa uzu, dan mereka bersabar juga atas gangguan dari kaumnya itu. Bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, arak nabi sampai sematekna si kaumna. Nabi Yahya, Nabi Zakaria sampai sematekna le kaumna. Bahkan arak endah nabi tebek duana si kaumna. Ya na sampai berdarah na sampai tebek duana kan wah bacaan ta hadis na. Mereka bersabar atas gangguan dari kaumnya tersebut hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ginda tulung nabi-nabi inyampeang kebenaran tersebut ya.
wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat merubah kalimat Allah. Apa maksud kalimat Allah di sini? Ya, maksudnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gina datang pertolongan lekan Allah Subhanahu wa taala, pembelaan lekan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun. Dan telah terdahulu kalimat kami kepada nabi-nabi kami. Apa itu kalimat tersebut? Innahum lahumul mansurun. Sungguhnya mereka benar-benar akan ditolong. Sabar, gina datang pertolongan lekan Allah Subhanahu wa taala. Nenek kontekna jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, antara kaum muslimin bareng dengan kafir, yakna antara sesama muslimin. Lamunna antara sesama muslimin barangkali ita pelih salah. Ya, dan tidak benar juga kita membawakan hadis-hadis yang seharusnya ditujukan kepada orang-orang kafir, kita bawakan kepada sesama muslim. Tidak benar itu. Ya. Itu dia. Akan tetapi benar bahwa janji Allah Subhanahu wa taala akan menolong kepada rasul-rasulnya yang menyampaikan kebenaran. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan pasukan-pasukan tentara-tentara kami itu merekalah yang akan dimenangkan oleh Allah SWT. Pasti gina menang. Laguna sabar syaratna. Para nabi dan rasul harus bersabar atas gangguan dari kaumnya ini. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri dan kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat bahwa kemenangan itu bagi saya, kata Allah. Bagi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha perkasa. Inna lanansuru rusulana. Sungguhnya kami akan menolong utusan-utusan kami. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Nah, nenek janji Allah Subhanahu wa taala. Ya na baugin ngubah nenek. Wah janji wah tetap pangda si Allah Subhanahu wa taala bahwa ginda tulung rasul-rasulnya rasul-rasulnya tersebut. Nah, inilah dia gangguan kaum terhadap nabi-nabi. Kemudian afadal hadis, apa-apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, sabrul anbiya'i wa tahammuluhum al-adza fi sabili tablighi da'watihim linnas. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kesabaran para nabi terhadap segala gangguan ketika mereka menyampaikan berjalan untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Sabar para nabi. Seandainya yang sabar para nabi baita endah lebih tersabar. Ibadah no. Lagu ara anu ta parnano panduan ta. Para nabi dan rasul itu mereka adalah orang-orang yang sabar, sehingga kita harus mengikuti qudwah mereka itu ketika kita menyampaikan kebenaran. Kemudian faedah berikutnya, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahli bil ghufrani wal musamahati. Di antara akhlak para nabi itu adalah membalas kebodohan dengan ampunan, kemaafan, wal musamahah, dan memaafkan. Karena buah lekan sabar maafan ta dengan ingganggu ita. Lamun ita sabar baba balas ita, kan gitu. Lagu sabar ita terhadap gangguan itu menyebabkan kita memberikan maaf.
Lagu Nabi nenek ja yakna sekedar maaf doang. Ya. Bahkan doa yangna bagus timpa dengan nyakitinnya. Apa katanya? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, ini tingkatan tertinggi ini, ya, memaafkan, ya. Ya. Meskipun kita mampu membalas nengka. Maafang teh ya. Dekat tak mampu membalas, ya. Yampona bebia nggawe salah misal biak beci mampu itang gendang ya. Namun nggawe salah kan. Lagu sabar ita, maafang ta, oh maafangku. Ngurakang belakna piring mahal misal. Nah, nurul karena teruji, ya. Jadi apa namanya itu, kesabaran kita itu teruji ketika kita mampu membalas. Mampu kita membalas. Awanta gawe salah, ya. Bau itu gendang ya, awanta lagu sabar ita, maafang ta. Oh, mudah-mudahan na berkah kang gitu. Ya. Ini dia. Ini adalah tingkatan sabar yang tertinggi jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita tidak membalas, ya. Ketika kita mampu membalas. Ya tak balas ya, padahal kita mampu membalas. Kemudian faedah berikutnya, adamu muamalatil jahilin bimisli a'malihim. Ya. Hendaknya kita tidak membalas perlakuan orang-orang bodoh, ya, sebagaimana mereka memperlakukan kita. Muna jagur kita, ya tak jagur ya, maksudnya gitu. Ya na padakah perlakuan tanu seharusnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman wa ibadur rahman. Ya, di antara sifatnya itu wa idza khataba, ya. Wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila mereka diganggu oleh orang-orang bodoh, mereka tinggalkan orang-orang bodoh. Ya. Ya, itu ulah ngurus ya, ya ulah ngurus ya si ibadur rahman dengan blok, ya natuang. Ya kita balas blok nanono timpa ita, terus balas taya dengan semisal atau lebihan lek tamal sia ya nang itu. Nah, ini dia. Jadi, ya, hendaknya kita tidak membalas perlakuan orang-orang bodoh, ya, semisal dia perlakukan kepada kita kebodohannya tersebut. Kemudian di antara faedahnya at-ta'assi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adza, ketika beliau menghadapi gangguan. Faqad sujja wajhuhu wa salad damu minhu yauma Uhud. Maka karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, berlumuran darah wajahnya pada perang Uhud. Apa nano tama adapin loang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus tombak lekan atas. Untung arak sahabat itu nepiran lui ya sahabat ngelilingin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula aja ginda mati Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bedarah wah neneja. Terus gigi indah nontong pin perang Uhud. Karena ida tama loang sementara tombak lekan atas, ya. Dan itu kita kita ikuti, ya, contoh dari Nabi SAW. Beliau sabar dari Nabi SAW. Walam yazid ala anqala, ketika beliau SAW itu berdarah wajahnya, beliau tidak menambah kecuali ucapan Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka, ya, orang-orang yang tidak mengetahui. Natuang. Coba natuang ya aja. Sang ya naga gawe gitu kaumku. Nah, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nono ya hadis ke-36. Kita masuk ke hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37.
Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id Al-Khudri, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, ma yusibul muslim, apa saja yang menimpa seorang muslim, muslim nenek ya anak kafir, muslim, min nasabin, dari keletihan, letih, lelah begawean ke, lelah sulun-sulun lelah, arak kan yang sulun-sulun lelah kita hidup, uras-uras tindo sulun-sulun panggel lawak ta, lelah, wala wasabin, dan tidak juga sakit awak, lelah sulun-sulun atau sakit, sakit apa-apa wah, sakit otak ke, sakit apa namanya itu, sakit tian, pokok halapu macam sakit, wala hammin, dan tidak juga hamin, amino maksudnya adalah khawatir kita terhadap masa depan, apa namanya itu, takut kita yo terhadap yakna terjadi masih lagu uang takut tangta kan girang kita gitu. Dan ini adalah gangguan ati di dalam langanan aja. Lamun wasop nenek sakit awak ya letih, lelah begawean atau lelah ngawis ke, lelah nambah panggel kan ya. Lelah ngajarang, kan lelah tengah jarang endah. Wala hammin, atau khawatir dengan keadaan yang belum terjadi. Ya, na terjadi masih wah khawatirang ta. Kadang-kadang hidup tang gitu kan. Wala hazanin, atau sulit. Lah sulit. Lui otang ya narak lek teng nyauria sulit. Atau apapun kesulitan. Apapun kesulitan. Wala adza, dan tidak juga gangguan dari orang lain, gangguan lekan dengan lain. Jangan tertindo sulun-sulun engkat hondani racing na misal, no gangguan, atau gangguan lekan dengan menjagur na kita sumpah nake ya itu pokok segala macam gangguan. Wala ghammin, tidak juga dengan kemurungan, sedih yang terlalu sedih karena kita tertimpa musibah atau kehilangan misalnya. Hatta syaukatu yushakuha, sampai duri menusuk ita, sampai duri nusuk ita no, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali nono jari ya penghapus dosa-dosa enta. No, apa kata para ulama? Nene deka ya taharpang ya pahalano otomatis ita ginta mau yampo na apa nano jaka nang gigit ita le burangkak no sampai kadang-kadang kan burangkak sakit sekali sih na begigit ya genit, alhamdulillah teka ya tekeluhang ya timpa Allah Subhanahu wa taala. Oh, nenek jari penghapus dosa. Ya. Bebau tetepak ya lagu misal wah kedung gigit nih ita sakit. Oh, nenek hapus dosangku teka. Atau sakit otak ita selun-selun hapus dosangku. Atau selun-selun sedih ita ya timpa kejadian-kejadian yang sudah lalu hazan. Oh, nenek penghapus dosa. Pokoknya ahlapu sakit nimpa ita, baik itu pindalam ate maupun pindalam awak, nono ahlapuna gin ngapus dosanta. Deka ya tanyatang yanu kata para ulama. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya? Ya, kata beliau berpendapat bahwa segala macam musibah baik itu fisik maupun psikis yang menimpa seorang muslim itu otomatis akan menghapus dosanya selama seorang itu tidak mengeluh. Selamanta ya tangeluh.
ia gini hapus dosa anta. Yampo na apa nano reba ita berhonda misal sakit awak ta be bakat ya be keberas ngapus dosa sehingga ya nara ginjari ya na ladang pahala timpa seorang muslim itu. Nah, dan ini menunjukkan ma'asyiral muslimin ya mahalnya harga seorang muslim itu. Segala apa yang menimpanya akan ada balasannya di sisi Allah. Ahlaku apa aja jua ni apa na i terima ta berupa penyakit no arak doang balasannya pin hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yampu tanggetu apa no ya na kejulu ya na lebih beli takut apa no ancaman no na belian anu no harapan pahala anu dekat Allah Subhanahu wa taala ya karena hadis ini menunjukkan lekan perkara-perkara beci doang mau ita pahala ya apalagi perkara-perkara penggetu sembahyang puasa perkara beli no ya lagu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah walaupun dia otomatis ngetono ulah itang harapang pahala lekan Allah Subhanahu wa taala ya antekna dua mau ta pahala ya otomatis yang hapus dosa terus lamun tang harap pahala lekan Allah Subhanahu wa taala mau ita pahala lekan musibah indaitano kemalingan ita kan sakit dalam mangan tano mau ita pahala lekan nono ya ketandukan naenta mau ita pahala. Nah, semua yang menimpa seorang muslim dari penyakit itu akan menyebabkan dia mendapat ya atau mendapatkan dihapuskan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis. Afadal hadis. Apa-apa yang kita bisa peroleh dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, al-amradu wa ghairuha minal mu'ziyati allati tusibul mu'min wa yasbiru 'alaiha sababun litathhirihi minaz dzunub. Segala macam penyakit dan yang lainnya, segala macam gangguan yang menimpa seorang mukmin dan dia bersabar atas ya hal tersebut adalah menjadi penyebab ya dia akan dibersihkan dari dosa. Jadi penyebab bersiang talekan Allah Subhanahu wa taala lekan dosa si Allah Subhanahu wa taala. Lampokna ya nara seselang ta apa aja mau tano. Ndi ya dekakna perkara beci no. Barangkati beruk no dek perkara beci sebut dasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah letih ta doang no mau ita pahala. Mau dapat hapus dosa anta. Panggal lawak ta no. Apalagi penyakit-penyakit dibeli malik. Ya, penyakit bertahun-tahun. Yang pokna ya tak girang mengeluh lamun ta sakit. No maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun ta mengeluh ya nang hapus dosa anta ya ta mau pahala. Nah, ngetu yang kuna. Ya ta sehat endah. Ya ta sehat endah. Ya. Kemudian berikutnya al-musibatu ma'al jaza'i wad-dajari musibatan. Nah, kata penulis ini. Ya. Apabila seorang mendapat musibah ya, disertai dia dengan mengeluh, meronta-ronta, mengeluhkan musibahnya itu. Lah sakit akali, membayang dati si Allah Subhanahu wa taala nih. Tekang gitu. Seolah-olah ya terima iya penyakit no. Kadi ka pembang aku penyakit ngeti ya Allah. Tekang gitu Allah Subhanahu wa taala. Protes itu tiba Allah. Banene aja dua musibah mau taneja. Musibah yang pertama musibatum fil jismi, musibah awak tagina tetap sakit. Kan gitu. Tetap kita mau iya wah tentu ang dasi Allah Subhanahu wa taala po penyakit no pinita. Nenek musibah pertama mau ta. Ya, fi faqdil ajri wa musibatu fi faqdanil ajr. Musibah kedua no ya ta mau pahalane. Yang pokna lamun ta sakit no ta sabar-sabar.
Ta harapang pahala lekan Allah SWT ida gin hapus dosa ya si penyakit ku nene tekan gitu. Lamun tang gitu jak wah harapang pahala jakan ta sakit harapang apa namanya itu maka dua mau ta. Pertama hapus dosa anta si penyakit nene, kedua mau ita pahala. No, wallahu taala a'lam. Jam pira nih? Masih deh. Tinggal kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang ke-38 lagi. Wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud Malik sebutnya nih. Qala, beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tama aku balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku, dan beliau sedang demam. Renduk. Jangan renduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamalah Abdullah bin Mas'ud jango ida. Faqultu, aku berketuan timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dah sakit renduk. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sang hebat penyakit, sang hebat renduk pe. Engkau sangat menderita karena demam yang engkau derita ini. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sida renduk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya. Sakit sida renduk. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ajal, betul. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku ini demam seperti dua orang kalian demam. Ukuran rendukku nenek ukuran 2 EP pada renduk. Ukuran tu 2 renduk penuh. 2 kali lipat rendukku. Oh, renduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beda secara energi, begitu juga penyakit. Jadi di dalam hadis disebutkan 2 kali lipat penyakit sakitna Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah sakit. Si ita ya. Qultu, kemudian saya katakan, kata Abdullah bin Mas'ud, zalika anna laka ajrain, oleh sebab itukah engkau memperoleh 2 pahala? Lamun engkau tojak 2 ke pahala mau pe. Ukuran tu 2 purendok pe penyakit 2 kali lipat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajal. Betul. Ya. Zalika kadzalik. Ya. Demikianlah. Ya, ketika saya demam 2 kali lipat seperti itu, begitu juga saya memperoleh 2 pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang menimpa seorang muslim, yusibuhu adza, daripada gangguan, syaukatun, sampai duri, fama fauqaha, sampai yang di bawah duri, merangkat di bro gigit neta si burangkak, kan ringan penyakit ya ringan. Genit agak sakit, pedas kan gitu. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada menimpa muslim dari gangguan sampai duri atau di bawah duri, illa kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali itu menjadi penghapus dosanya. Oh, jadi penghapus dosa anta. Apapun jua merangkat di brukno, mau talekan penyakit nono hapus dosa anta. Wa huttat anhu dzunubuh, itu akan menggugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Sayyiati, kesalahan. Fahutat anhu dzunubu, menggugurkan dosa-dosanya, kama tahuttus syajaratu waraqaha,
sebagaimana ya daun itu jatuh dari pohonnya. Ngetu angkuna urak dosa-dosa tano, dosa salah tano. Mara angkun gegedeng pau, gedeng buluan no urak karena wah guru. Ngetu angkun dosa anta ngehapus nasi ya gangguan yang menimpa kita itu daripada penyakit itu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Secara umum ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini ya, kesempurnaan iman seorang berbanding lurus dengan ya keridoan dia akan takdir Allah. Lamun sempurna iman ta timpa Allah Subhanahu wa taala, reda ta ya apa aja ngembang data si Allah Subhanahu wa taala. Lamun tetu iman ta no bagus kah? Apa aja ngembang dasi Allah Subhanahu wa taala no terima taya na penyakit na penyakit ate, penyakit awak terima taya. Begitu juga hal itu berbanding lurus dengan pahala yang akan diterima. Beli penyakit mau tano sayan beli pahala mau tano. Al jaza min jinsil amal kan. Pahala itu berbanding lurus dengan perbuatan. Semakin belik musibah ta, semakin belik pahala mauta. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini disebutkan dalam Nuzhatul Muttaqin. Husulus thawabi ala anwa'il bala'i ma'as sabri. Seorang akan mendapat pahala marangkati bro ya semacam dengan musibah yang dia terima dengan syarat dia bersabar, lagu tersabar. No yang syaratnya mau pahala no. Ya, semakin beli musibah ta, semakin beli sesal tertimpa Allah Subhanahu wa taala, semakin beli penolakan tertimpa Allah Subhanahu wa taala, banyak ta mau lamun nangget aja. Ya, jadi syaratnya no semakin beli musibah ta ngembang dasi Allah Subhanahu wa taala, semakin beli sabar ta, semakin beli pahalan ta. Jadi syaratnya no harus tersabar. Yang pun Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di dalam bab sabar. Kemudian di antara faedah berikutnya asyaddukum bala'an al-anbiya. Ya, yang paling hebat ya musibahna adalah para nabi marangkati bro. Lamun ditaja ya na seberapa musibah-musibah ta. Lamun para nabi jangan sampai ngancem semate. Nabi enta SAW wah sewayang ida 100 manusia pendekar ngepung balenda. Gin nyemate ida Nabi enta SAW. No, lamun ita ja ya nara gangguan ta sampai ngeto ja. Yampo na paling beli musibah no, paling beli ujianna adalah para nabi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya kata Nabi SAW. Yang paling besar musibahnya ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang di bawah nabi berikutnya. Seorang itu diuji kata Nabi SAW sesuai dengan kadar keimanannya. No, sesuai kadar iman ta nguji ta ya Allah SWT. Yang po ta curiga ita lamun da ya dawah nguji-nguji ta si perkara-perkara blek ja. Sang ya anak kuat iman ta. Karena dengan ginang uji no sesuai dengan kekuatan iman na. Oh, nono ujian na. Ya, dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Li'annahum makhsusuna bikamalis sabri. Karena mereka dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kesempurnaan kesabaran. Santar sih sabar para nabi dan rasul. Wa sahhatil ihtisabi. Begitu juga sempurnanya ihtisab mereka. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari para nabi tersebut. Wa li anna Allah taala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnas. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mereka para nabi itu sebagai qudwah, sebagai contoh bagi manusia. Ya langan tabe contoh para nabi nono. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam no lamun darendok no 2 kali lipat manusia biasa. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam no ya
2 kali lipat penyakit dano ketimbang penyakit manusia biasa. Wallahu taala a'lam. Mungkin telu hadis bacaan tapin kalau meneh mungkin harap pe berketuan maka kami persilahkan. Mungkin